Halo semuanya, selamat datang di Mas Risa Channel. Dan di video kali ini kita kedatangan sebuah HP ya, sebuah HP merek Redmi Note 9 dengan kondisi ya casingnya udah hancur ya. Casingnya udah hancur seperti itu di bagian tombolnya dan juga di pojok bagian kiri bawah. Nah, dilihat dari kondisi casingnya ini, sepertinya usernya itu mencoba membuka sendiri gitu, tapi mungkin dengan pengetahuannya yang kurang akhirnya dia nggak bisa membuka dengan sempurna ya, jadi cuma dicongkel aja. Dan di sini kondisi HP-nya masih menyala, jadi akan aku matikan dulu. Aku matikannya menggunakan pinset karena tombolnya sudah jebol ya, tombolnya sudah tidak ada busanya lah, ibarat kata tidak ada benjolannya gitu, jadi harus pakai pinset untuk meng-shortkan antara min dan plusnya seperti itu. Ini aku coba dulu untuk matikan. Oke, setelah udah seperti ini, langkah kedua kita lepas dulu fingerprintnya. Nah, kita lepas dulu fingerprintnya, ini agak susah ya. Nah, oke. Nah, setelah terlepas kita lepas semua bautnya dulu cuy. Oke, setelah semuanya udah terlepas ya, ini aku lupa satu lagi. Nah, ini udah selesai semua, kita cabut untuk cover mesinnya. Dan pertama kali kita harus menutupi lensanya ya, lensa kamera, agar tidak ada debu yang menempel. Oke, selanjutnya kita lepas baterainya, fingerprint, dan juga mesin bawah dan juga LCD. Nah, karena ini tombol fleksibelnya udah rusak ya, tombol fleksibelnya udah rusak. Ini aku copot dulu bagian mesinnya. Oh, dan di sini, oh ternyata baterainya cuman terpasang cuy, nggak ada lem ulangnya ya. Ini teknisi sebelumnya ini dia nggak pakai double tip atau lem cuy, jadi tempel aja gitu. Oke, kita lepas dulu untuk antena dan juga mesinnya. Nah, kita amankan dulu untuk mesinnya. Dan langkah selanjutnya kita akan mengganti fleksibel bagian dalamnya ya. Ini aku udah nyiapin tombol yang baru. Kita lepas dulu untuk bagian tombolnya seperti ini. Nah, ini ternyata tombol fleksibelnya itu dilem pakai lem LCD ya, yang warna hitam. Nah, ini seharusnya pakai double tip aja cukup, tapi ini teknisi sebelumnya dia menggunakan ini ya, menggunakan lem LCD. Jadi kita harus bersihkan dulu ya, karena kalau tidak kita bersihkan nanti tombol yang baru itu tidak menempel dengan sempurna. Kita lepas atau kita singkirkan lem sisanya sebisa mungkin. Jangan kalau misalkan nggak terlalu bersih juga nggak apa-apa, tapi yang penting itu sebisa kita cuy, sebisa kita lepas dulu. Nah, ini aku udah rasa cukup. Kita buka dulu untuk tombol fleksibel yang baru. Nah, kemudian kita lepas lem yang ada di bagian bawah fleksibelnya cuy, karena di bagian bawah ini tuh ada lem ya, ada seperti double tip bawaan dari sananya. Jadi kita lepas dulu.
Ini agak susah nih. Nah, ini udah terlepas ya. Kemudian kita tinggal tempelin aja ke tempat seperti semula. Nah, seperti ini. Oke, sangat perfect sekali. Langsung saja kita tempelkan seperti ini, dan juga kita lepas lem yang ada di tombolnya juga cuy, seperti ini. Nah, ini udah kelepas. Setelah itu kita tempelkan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini udah menempel dengan sempurna. Mantap sekali. Satu kali percobaan langsung tempel, langsung menempel. Kita cek dulu tombolnya. Oke, udah selesai semua. Kemudian kita pasang kembali mesinnya ya. Ini agak susah ini, tombol sinyalnya ngaling-ngalingin gitu. Nah, setelah mesin terpasang, kita taruh dulu. Kita pasang dulu untuk antenanya seperti ini. Nah, kemudian kita pasang baterainya ya, tapi kita harus kasih double tip terlebih dahulu cuy, biar nanti baterainya tuh nggak nggak kemana-mana gitu. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita pasang baterainya. Oke, baterainya udah kepasang. Kita lanjut pemasangan dari LCD, mesin bawah, fingerprint, kemudian baterai. Seperti itu urutannya cuy. Jadi baterainya harus terakhir ya, karena kalau baterainya udah dipasang duluan, kemudian kita pasang soket yang lain tuh takutnya ada korslet ya. Jadi baterainya tuh harus yang terakhir. Nah, setelah seperti ini kita baut semuanya. Nah, setelah sudah dibaut semua seperti ini, nah ini pemasangan fingerprintnya tuh agak susah, dan setelah aku teliti ternyata penahan fingerprintnya itu udah pecah ya. Jadi fingerprintnya itu nggak bisa menempel dengan sempurna. Nah, ini dia kondisi casingnya. Jadi sudah parah sekali, dan kita akan mengganti dengan yang baru. Oke. Nah, sebelum kita pasang ke HP, kita harus memasang tombol volumenya dan power. Nah, kita pasang di bagian sini. Ini aku pasang tombol volumenya dulu. Nah, kemudian
kita pasang yang tombol power seperti ini. Nah, untuk mempermudah pemasangannya, kita harus tempelin lakban ya, atau solasi kertas seperti ini. Nah, ini fungsinya biar waktu kita pemasangan ke HP-nya itu tombolnya nggak pecah gitu. Nah, di sini ya ternyata itu casing yang baru itu dia tidak include dengan lampu flashnya gitu. Kaca flashnya itu ternyata tidak dapat ya. Jadi kita harus mengambil dari casing yang lama. Oke, setelah semuanya sudah selesai, kita pasang saja seperti ini. Nah, setelah terpasang, kita lepas dulu, kita cek dulu tombolnya. Nah, ini mantap sekali, ini HP terasa seperti baru cuy. Ini kalau anti goresnya itu bagus, itu dia HP-nya udah seperti baru ya. Nah, kita pasang dulu untuk SIM cardnya. Nah, ini agak susah, ada kendala ya, SIM-nya malah lepas. Oke, ini dia hasil dari pergantian tombol fleksibel bagian bawah dan juga tombol powernya cuy.